Film yang akan kita rekap kali ini menceritakan tentang Eddie Brock, seorang reporter yang berani mengungkap kebenaran. Eddie Brock diperankan oleh Tom Hardy yang juga sekaligus pengisi suara dari Venom. Kita lanjut ke filmnya. Film dimulai dengan pesawat ulang-alik dari Life Foundation yang jatuh di wilayah Malaysia. Para petugas medis yang tiba di lokasi kejadian, menemukan satu orang yang selamat, astronot Jamson, dan segera membawanya dengan ambulan. Saat di ambulan, sesuatu yang menempel pada Jamson menjadi hidup, dan menyerang orang di dalam ambulan, dan menyebabkan mobil ambulan terbalik. Terlihat seorang petugas wanita tiba-tiba keluar dari mobil, melangkah perlahan menjauh dari mobil ambulan. Di San Francisco, seorang reporter, Eddie Brock, terlihat sedang bersama dengan tunangannya Annie Wei yang seorang pengacara dari Life Foundation. Pagi itu bersiap untuk ke kantornya. Sampai di kantor, Eddie diminta bosnya mewawancarai pimpinan Life Foundation yaitu Carlton Drake. Namun Eddie juga diminta untuk tidak menekan Carlton Drake. Semula Eddie keberatan, namun akhirnya ia menyetujui. Eddie yang malam itu sedang bersama Annie, melihat email rahasia di laptop milik Annie. Eddie yang penasaran membaca isi email tersebut. Email itu berisi informasi mengenai 3 kematian, yang disebabkan kecelakaan pesawat ulang-alik milik perusahaan Life Foundation, tempat Annie bekerja. Keesokan harinya, Eddie sesuai perintah atasannya mewawancarai Drake. Wawancara yang semula baik-baik saja, berubah tegang saat Eddie mulai menanyakan tentang kematian 3 orang astronot di pesawat milik Life Foundation. Drake yang terlihat menutupi kejadian tersebut, meminta petugas mengusir Eddie dan menghentikan wawancara. Bos Eddie yang mengetahui hal itu memanggil Eddie, dan menanyakan kejadian tersebut. Eddie beralasan bahwa Drake bukanlah orang baik. Bosnya yang tidak ingin mendengar alasan Eddie akhirnya memecatnya. Eddie yang telah dipecat mendatangi Annie. Terlihat Annie baru saja keluar dari kantornya dengan membawa kotak. Setelah berdebat kecil, Annie melepaskan cincin pertunangan dan memberikannya pada Eddie. Yang itu artinya Annie memutuskan pertunangan mereka. Kembali ke Malaysia. Seorang petugas wanita yang tadi keluar dari ambulan, terlihat berjalan mendatangi pedagang kaki lima. Tanpa basa-basi ia mengambil seekor belut dan memakannya. Pedagang yang kesal menegurnya, namun wanita tersebut menebasnya dengan sesuatu yang keluar dari tangannya. Setelah itu wanita tersebut melihat seorang wanita tua dan memegang pundaknya. Terlihat sesuatu keluar dari tangannya. 6 bulan kemudian, di Life Foundation, Drake melanjutkan penelitiannya tentang sesuatu yang mereka sebut simbiot. Di sini Dr. Dora melakukan simbiosis dengan kelinci. Melihat itu, Drake meminta Dora melakukan uji coba simbiosis dengan manusia. Oleh karena itu Drake mencari orang-orang tunawisma untuk dijadikan sukarelawan. Eddie yang kini belum memiliki pekerjaan, tinggal di apartemen kecil. Eddie tampak ramah pada orang-orang sekitarnya, termasuk pada Maria, wanita tunawisma, dan Nyonya Chen, pemilik toko dekat apartemennya. Malam itu di saat Eddie berbelanja, Nyonya Chen dirampok oleh seorang preman, dan Eddie tak mampu berbuat banyak. Di Life Foundation, percobaan pertama dilakukan. Sukarelawan yang bernama Ishak mula-mula baik-baik saja, namun tak lama kemudian dia terjatuh setelah simbiot masuk ke dalam tubuhnya. Mengetahui percobaannya gagal,
Drake meminta Dora untuk mencari sukarelawan yang lain. Dora yang mulai tidak nyaman akan uji coba yang dilakukan Drake, mencari bantuan untuk mengungkap kejahatan Drake, dan ia berpikir Eddie adalah orang yang tepat. Setelah Dora mencari keberadaan Eddie dan bertemu dengannya, ia menceritakan kegelisahannya. Eddie yang sudah tidak ingin berurusan dengan Drake, mengatakan bahwa saat ini dirinya menganggur itu adalah ulah Drake, lalu Eddie pergi meninggalkan Dora. Setelah meninggalkan Dora, Eddie yang galau pergi menemui Annie. Ia berencana memperbaiki hubungannya dengan Annie. Annie yang baru saja sampai, melihat Eddie di depan rumahnya. Sebelum Eddie dapat mengungkapkan keinginannya, Annie memperkenalkan pacar barunya yaitu Danny, yang seorang dokter bedah pada Eddie. Di tengah kegelisahannya, Eddie terlihat menghubungi Dora. Eddie mengatakan bahwa ia akan membantu Dora. Dan malam itu Dora menyelundupkan Eddie ke Life Foundation, guna mengumpulkan bukti-bukti. Saat akan memasuki ruangan tiba-tiba muncul seorang petugas keamanan. Dora bergegas memasukkan Eddie ke dalam ruangan tersebut. Di dalam ruangan Eddie melihat Maria, seorang tunawisma yang ia kenal. Eddie terlihat berusaha mengeluarkan Maria. Maria yang sudah keluar dari ruangan malah menyerang Eddie. Terlihat simbiot keluar dari tubuh Maria. Alarm yang terus berbunyi membuat Eddie harus meninggalkan Maria. Beberapa orang petugas mencoba menangkap Eddie. Eddie terus berlari ke arah hutan keluar dari Life Foundation. Para petugas yang masih mengejar Eddie, kehilangan jejak Eddie yang bersembunyi di atas pohon. Beralih ke suatu tempat di bandara, terlihat seorang wanita tua yang sebelumnya telah dimasuki simbiot, mendekati anak kecil. Di Life Foundation, Drake melihat tubuh Maria yang tergeletak, dan itu artinya simbiotnya hilang. Setelah dilakukan penyelidikan, Drake yang mengetahui Dora terlibat, memerintahkan Roland dan timnya mencari keberadaan Eddie. Di apartemennya, Eddie mengalami hal yang aneh pada dirinya. Terlebih jika ia mendengar suara bising, itu membuatnya terlihat kesakitan. Eddie yang ingin memberikan bukti-bukti pada Annie, menemuinya di sebuah restoran. Namun di sana Eddie malah mengacaukan suasana. Eddie terlihat masuk ke dalam akuarium dan memakan lobster mentah. Melihat Eddie yang nampak aneh, Danny membawa Eddie ke rumah sakit untuk diperiksa. Eddie yang sudah ada di dalam alat MRI, terlihat kesakitan sesaat setelah MRI dinyalakan. Danny lalu menghentikan pemeriksaan, dan menyarankan agar Eddie beristirahat di rumah, sebelum ada hasil dari pemeriksaannya. Eddie yang merasa kacau kembali ke apartemennya. Tak berapa lama kemudian seseorang mengetuk pintu. Setelah pintu terbuka, Roland dan timnya mencoba menangkap Eddie. Namun Eddie secara tiba-tiba mampu mengalahkan orang-orang yang ingin menangkapnya. Eddie yang kabur menggunakan sepeda motornya, terus dikejar oleh Roland dan timnya. Simbiot membuat Eddie mampu melewati Roland dan anak buahnya. Semua kejadian direkam oleh Roland dan dilaporkan kepada Drake. Melihat itu Drake merasa Eddie dan simbiotnya berhasil melakukan simbiosis. Roland akhirnya berhasil menghentikan Eddie setelah ia menabrakkan mobilnya. Saat akan ditangkap Eddie tiba-tiba bangkit. Bagian tubuhnya yang patah telah menyatu kembali. Di sini kita melihat wujud simbiot dari tubuh Eddie, yang kemudian menyerang Roland. Eddie dan simbiotnya lolos setelah menceburkan diri ke laut. Di tempat yang dirasa aman, terlihat Eddie dan simbiotnya berbicara.
simbiot itu memperkenalkan diri pada Eddie bahwa ia adalah Venom. Venom mengatakan, para simbiot memilih inangnya masing-masing, dan Venom merasa Eddie cukup baik untuk dijadikan inangnya. Lalu Venom meminta Eddie mengantarnya ke roket milik Drake, karena para simbiot akan dijemput untuk menguasai bumi. Eddie harus mematuhinya jika Eddie ingin selamat. Di tempat lain, anak kecil yang kini telah menjadi inang dari simbiot, terlihat keluar dari bandara. Eddie yang berniat ingin memberikan bukti kejahatan Drake pada mantan bosnya. Dengan bantuan Venom, Eddie menaiki gedung tempatnya dulu bekerja, dan menaruh bukti kejahatan di meja mantan bosnya. Sesaat setelah keluar dari lift, para petugas sudah siap ingin menangkap Eddie. Hal itu membuat Venom beraksi menyelamatkan Eddie. Annie yang telah berada di tempat itu, terlihat kaget melihat Eddie dan Venom. Eddie berusaha menjelaskan, namun Annie meminta Eddie untuk memeriksakan diri ke rumah sakit. Terdengar suara bahwa Venom menyukai perhatian Annie, maka Eddie pun menyetujui. Di dalam mobil, Eddie menjelaskan jikalau ia tidak ingin masuk ke dalam alat MRI, karena itu menyakitinya. Eddie juga menambahkan bahwa gelombang suara dan api adalah kelemahannya. Sesampainya di rumah sakit mereka menemui Danny. Danny menjelaskan bahwa yang ada dalam tubuh Eddie adalah parasit, dan itu akan membunuh Eddie. Mendengar itu Venom marah dan mencekik Danny. Lalu Eddie pergi meninggalkan mereka. Annie yang mengetahui Eddie akan ke Life Foundation, mengikuti Eddie. Di Life Foundation, Drake melihat seorang anak kecil berkeliaran di kantornya. Drake kemudian menghampiri anak itu. Namun tiba-tiba anak kecil itu menyerang Drake. Dan terlihat simbiot telah berpindah ke tubuh Drake. Di ruang kendali roket, Drake memerintahkan anak buahnya untuk persiapan peluncuran roket. Venom berniat hanya ada satu simbiot di bumi. Karena itu ia ingin menggagalkan rencana Riot untuk menjemput para simbiot. Venom mengetahui tidaklah mudah menghentikan Riot, namun Eddie bertekad demi menyelamatkan bumi. Venom yang melihat Riot menuju roket segera menghadangnya. Riot yang marah menyerang Venom, dan terjadilah perkelahian. Terlihat bahwa Riot mampu mengalahkan Venom dan menguasai mereka menjadi satu ke dalam tubuhnya. Saat akan menuju roket, Riot tiba-tiba kesakitan mendengar frekuensi suara. Terlihat Annie di ruang kendali yang telah menyalakan frekuensi suara, dan itu membuat Drake serta Eddie terpental keluar. Eddie yang akan pergi meninggalkan Drake, terhenti setelah Riot menusuknya yang kemudian menaiki roket. Venom yang kembali ke tubuh Eddie, segera melompat menuju roket dan meledakkan tangki bahan bakar roket. Sesaat sebelum roket meledak, terdengar suara Venom mengucapkan selamat tinggal pada Eddie. Lalu Venom menutupi ledakan agar Eddie dapat selamat. Di hari selanjutnya, terlihat Annie duduk bersama Eddie. Di tengah perbincangan mereka, terdengar suara Venom. Look at her. She has no idea we are going to get her back. Ini berarti Venom tidaklah mati saat ledakan roket. Eddie lalu berpamitan pada Annie. Di dalam toko Nyonya Chen, Eddie yang ingin membeli makanan untuk Venom, melihat pria yang biasa memeras Nyonya Chen. Venom yang nampak marah, memperingati pria tersebut untuk jangan pernah kembali lagi.
Setelah membayar belanjaannya, Eddie pergi meninggalkan toko. Dan film pun selesai. Semoga Sobat Movie terhibur, dan sampai jumpa di video selanjutnya.